Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada pelajaran tauhid minggu yang lalu saya sudah menyampaikan kepada kita, hidup umat Islam itu harus bertauhid sebagai pembuktian bahwa dia adalah Islam. Islam artinya menyerahkan diri hanya kepada Allah. Apapun yang terjadi, kalau sudah dalam kehidupannya menyerahkan diri hanya kepada Allah, itulah Islam. Bukan Islam itu asal Islam asalan, enggak. Makanya saya pernah bilang, Pak, Islam ini bukan seperti agama yang lain, hanya satu tempat naungan dalam kehidupannya, bukan. Tapi Islam ini, pada saat kita mengatakan kita sudah Islam, otomatis kehidupan kita akan terbelenggu. Pada saat seseorang itu mengikrarkan dirinya sebagai Islam, pada saat itu dia dibelenggu oleh aturan-aturan. Kita sudah Islam, berarti harus patuh kepada aturan. Aturan apa? Aturan yang membuat Islam itu sendiri. Agama Islam ini milik Allah, bukan milik manusia atau bukan milik kita. Tapi Islam ini adalah milik Allah, karena Dia yang berhak untuk mengatur tata cara hidup kita. Kalau tata cara hidup kita manusia yang buat, pasti banyak yang protes. Tapi kalau Allah yang membuat peraturan itu, ya, kalau dia Islam harus berserah. Makanya kita harus patuh kepada peraturan Allah. Mana peraturan Allah itu? Diterangkanlah oleh Nabi dan Rasulnya. Itulah yang disebut dengan hadis atau sunnah. Jadi seorang yang bertauhid itu, pada minggu yang lalu saya sudah jelaskan bahwa dia mencintai Allah dan Rasul lebih dari segala-galanya. Dia lebih cinta kepada Allah dan Rasul daripada yang lain. Dia lebih cinta kepada Allah dan Rasul daripada pasangannya. Dia lebih cinta kepada Allah dan Rasul daripada anak-anaknya. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai anak dan pasangan kita. Tidak. Tapi cintailah pasanganmu itu
seperlunya. Cintailah dunia ini seperlunya, tetapi cintailah Allah dengan sepenuhnya. Jangan terbalik. Kalau kita lebih cinta kepada selain daripada Allah, kita tergolong orang yang musyrik. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, kata Allah. Dan dari sebagian besar manusia itu menjadikan dari selain Allah itu sekutu. Padahal selain Allah itu adalah atas izinnya. Tapi banyak yang begitu, Pak. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada. Andada ini syirik andad, yaitu menggantungkan harapan kepada selain Allah. Jadi hati-hati ngomong. Siapa yang menggantungkan harapannya kepada bosnya, karena bosnya menurut pikirannya yang menggaji dia, berarti itulah yang disebut andad, sekutu. Di dalam surah Al-Baqarah ditegaskan lagi, wala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan Allah itu sekutu. Artinya apa? Jangan gantungkan harapanmu kepada selain Allah. Cintai Allah dan Rasulnya dari yang lain. Mencintai Rasul bukan hanya menyebut namanya saja, tidak ada gunanya itu. Ada 4 syarat, Pak, mencintai Rasul. Tanpa dengan 4 syarat ini bohong cinta kepada Rasul. Iyalah, logikanya pun kalau kita sayang kepada pasangan kita, kita lebih percaya dari pasangan kita daripada yang lain, kan? Bohong kalau dia lebih percaya dengan yang lain. Jadi kalau cinta kepada Rasul, ya udah, percayai apapun ajarannya, harus dipercayai. Yang kedua, kalau kita cinta kepada Rasul, utamakan ajarannya dari yang lain. Kalau ada berkebetulan hajat kita, tanya dulu Rasul, ada enggak ajaran Rasul di situ? Kalau ada, laksanakan. Kalau tidak, enggak usah. Gitu aja, Pak, supaya jangan kita repot. Ini banyak kali beredar di video-video, ya, baik di YouTube maupun di FB. Banyak kali ustadz-ustadz yang sering membingungkan kita. Tidak usah jauh-jauh. Kalau kita cinta kepada Rasul, itu utamakan ajarannya. Kalau kita tidak mengutamakan ajarannya, berarti kita tidak cinta kepada Rasul. Kalau tidak kita mempercayai ajarannya, berarti kita tidak cinta kepada Rasul. Itu saja. Mencintai Rasul itu ucapkan selawat. Yang ketiga, mencintai Rasul, ucapkan selawat. Perbanyak selawat kepada dia. Tapi hati-hati, selawat sekarang banyak beredar, yang karangan-karangan manusia. Kalau itu disalahkan, kita dikatakan salafi. Sebetulnya, ya, mengucapkan selawat ibadah atau enggak? Coba dulu, mari kita pikirkan. Mengucapkan selawat itu ibadah atau enggak? Tidak tahu ya?
pengucapan selawat itu ibadah apa enggak? Ibadah. Pertanyaannya, ibadah mahdo atau ibadah ghairu mahdo? Ayo. Ibadah mahdo. Kenapa? Karena lafaznya sudah ditetapkan oleh Rasul. Jangan tambah. Banyak nggak yang orang menambah selawat ini? Selawat dari Rasul cuma kan ada itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Sesungguhnya Allah, kata ayat. Ini dasar selawat kita. Sesungguhnya Allah dan malaikat selalu berselawat kepada Nabi. Apakah Allah dan malaikat aja? Tidak. Perintah berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya. Itu perintah. Berarti kalau perintah dalam Al-Quran itu ibadah. Cuman ada yang ibadah mahdo, ada yang ibadah ghairu mahdo. Ibadah mahdo sudah ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan jangan tambah. Gampang aja kok Pak. Tapi UAS sering mengatakan itu. Tidak apa-apa kita tambah karena menghormati. Menghormati bukan begitu caranya. Jadi kalau ibadah yang sudah mahdoh janganlah ditambah. Makanya banyak sekarang Pak pertambahan dari ketetapan. Salam Rasul bagaimana? Apabila kamu bertemu dua orang yang bertemu haruslah mengucapkan salam. Bagaimana salam Rasulullah? Itu perintah, berarti perintah ibadah mahdo atau ibadah ghairu mahdo? Salah ucap lafaz salam itu ibadah mahdo. Artinya apa? Sudah ditetapkan oleh Rasul. Nggak boleh ditukar. Ada 3 salam Rasul. Yang pertama Assalamualaikum. Itu yang pendek. Yang kedua Assalamualaikum warahmatullah. Agak panjang. Yang panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan tambahan, ada di hadis loh. Tapi sekarang banyak kali aneka salam, ragam macam salam. Ada yang menambah. Menambah itu sudah bukan urusan kami, kata Rasul. Man amila amalan falaysa minni fahuwa raddun. Siapa yang beramal sesuatu yang bukan urusan kami, itu ditolak. Ini ibadah mahdo. Kalau sudah ditetapkan Rasul jangan ditambah. Itulah orang yang mencintai Rasul, yang mengutamakan ajaran Rasul, bukan abal-abal. Makanya Assalamualaikum itu tidak boleh diartikan dengan bahasa kita. Tidak sama itu. Coba Assalamualaikum itu apa artinya? Kan selamat atas kamu. Coba ibu masuk ke selamat atas kamu. Itu bukan ibadah. Assalamualaikum itu bukan bahasa Arab. Bahasa Arabnya orang Arab bukan. Tapi bahasa Arab hukum. Udah. Nah, contoh kalau ibu masuk, ya, ini salah ini. Apa yang ibu katakan ke sini? Assalamualaikum, salah. Kum itu kepada laki-laki. Ada ibu-ibu di sini. Itu bahasa Arab. Jadi kalau laki-laki di sini semua nggak ada perempuan, bapak masuk Assalamualaikum, bagus, itu bagus. Menurut bahasa Arab. Tapi kalau ada perempuan supaya lengkap apa? Assalamualaikum wa alaikumussalam. Nah, itu baru betul.
Itu udah tambah. Itu dalam kaidah bahasa Arab. Masuk kita ke rumah, jangan sembarang salam dulu. Berapa orang di dalam? Udah itu laki-laki perempuan. Kalau laki-laki, assalamu alaika. Itu bahasa Arab. Kalau ibu-ibu gimana? Assalamu alaiki. Salah dibilang assalamu alaika ke dalam bahasa Arab. Kepada laki-laki. Kalau dalam bahasa Arab ya, itu cerita bahasa Arab. Makanya assalamualaikum itu bukan bahasa Arabnya orang Mekah. Itu. Jadi kalau satu orang laki-laki, assalamualaikum. Kalau dua orang laki-laki, assalamualaikum. Kalau tiga orang laki-laki nanti kita di rumah masuk, tiga orang laki-laki di situ apa bahasa Arabnya? Assalamualaikum, baru bagus. Kalau ada satu lagi laki-laki perempuan, itu yang repot. Makanya kalau dalam bahasa hukum, berapa orang pun di dalam, siapapun dia, tetap salamnya assalamualaikum. Karena itu hukumnya. Jangan dialihkan ke dalam, jangan dikiaskan. Dia kan satu orang. Kalau satu orang ya jelas lah assalamualaikum. Assalamualaikum kata. Kenapa gitu calonnya? Itu istri saya aja kok di rumah, anak-anak saya enggak di rumah. Itu bahasa Arab manusia. Ini bukan bahasa Arabnya manusia. Makanya ndak boleh diroba-roba, Pak, Bu. Ya. Itu makanya banyak kali sekarang yang diroba-roba karena disamakan dengan bahasa Arab, dikiaskan dengan bahasa Arabnya. Tuh, seperti doa apa tuh namanya? Doa jenazah. Itu yang sudah dibuat oleh Rasul, jangan ditambah, jangan dirubah. Karena itu bukan bahasanya manusia, tapi bahasanya Allah. Salahlah kalau dalam bahasa manusia, kalau jenazahnya perempuan, Allahumma ghafir lahu, kata kita bilang salah. Harus Allahumma ghafir laha. Karena jenazahnya perempuan menurut bahasa manusia. Makanya jangan rubah-rubah. Repot kita nanti Pak kalau kita rubah. Itu bahasa hukum. Allahumma ghafir lahu. Kalau dua dia laki-laki gimana itu? Gak boleh lagi Allahumma ghafir lahu. Kalau dua laki-laki, satu perempuan, cuman itu. Apa enggak panjang kali bacaan kita? Makanya jangan rubah. Salawat yang diucapkan Rasul itu yang kita ikut. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak ada tambahnya. Jangan ditambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia ya nggak apa-apalah. Marilah kita mengucapkan selawat dan salam kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya nggak apa-apa baginda. Itu dalam bahasa kita, itu bahasa kita. Tapi kalau dalam bahasa ibadah nggak boleh ditambah. Makanya sampai sekarang saya nggak heran, nggak habis pikir itu dengan UAS yang banyak bicara di sini. Boleh. Dari mana katanya boleh? Padahal itu ibadah. Itu ibadah mahdoh. Kalau ibadah mahdoh dirubah, gawat. Tapi kalau ibadah ghairu mahdoh hantam aja, berubah jadi. Mau dari atas boleh, mau dari bawah boleh. Tapi kalau ibadah mahdoh masuk pada ibadah mahdoh, jangan. Kita hanya atiullah. Makanya kalau ibadah itu yang kita tengok perintah. Itu ibadah mahdoh.
Kalau ibadah itu ibadah mahdoh, yang kita tengok perintah, ada nggak perintahnya? Kalau nggak ada perintahnya, nggak usah kerjakan. Itu ibadah mahdoh. Tapi kalau makanan, kalau yang haram, kalau pekerjaan, ada nggak larangan? Jangan dibalik. Itulah orang yang mencintai Allah dan Rasul. Yang keempat, untuk mencintai Rasul adalah membela ajarannya. Membela ajarannya ini dari dua. Dapat satu, yang pertama, jangan laksanakan hal-hal yang dilarang oleh Rasul. Yang kedua, kita harus bela sunnah Rasul dari rongrongan orang-orang munafik. Ini Pak, tanda-tanda cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Jadi kalau kita lebih cinta kepada peraturan dunia, lebih cinta kita kepada dunia daripada Allah dan Rasul, ya udah. Itu syirik Anda tadi. Itu di surah Al-Baqarah loh, ya. Nah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ya. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sesuatu itu seperti mencintai Allah. Wah, di sini gawatnya. Kalau kita mencintai sesuatu itu sama seperti mencintai Allah, itu mempersamakan sesuatu dengan Allah. Mempersamakan sesuatu dengan Allah itu sudah syirik. Walladzina amanu, tapi kalau orang-orang yang beriman, lanjut ayat itu, asyaddu hubban lillah, mereka lebih cinta kepada Allah daripada yang lain. Jadi ayo, cintai mana? Cinta dunia atau cinta Allah? Orang yang cinta Allah daripada dunia, dia bekerja untuk memperkaya dirinya, dia bekerja semaksimal mungkin, tapi manakala datang panggilan Allah, dia tinggalkan kontak. Itu lebih cinta kepada Allah. Bukan cinta kepada Allah dari subuh sampai ke isya di masjid ini aja. Itu orang goblok tuh. Tapi orang yang cinta kepada Allah, salah satu saat dia sibuk mengurus dunia, tetapi di saat kali lain dia sibuk pula mengurus akhirat. Ini makna ungkapan ya, i'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'malul akhirati ka'annaka tamutu qata. I'malu dunyaka, bekerjalah untuk akhirat, untuk duniamu. Ka'annaka ta'isu abada, seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Nampak keseriusan, nampak keuletan, nampak kesungguhan, bukan main-main. Tapi wa'malil akhiratika, beramallah kamu untuk akhiratmu. Ka'annaka tamutu qada, seolah-olah kau mati besok hari. Nampak kesungguhan, nampak kehusuan dalam beribadah. Jangan dibalik, beribadah ingat dunia, mengurus dunia ingat akhirat. Wah, itu sesuatu yang kurang tepat. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, inilah orang yang bertauhid. Sampai di sini kita belum tentu ini. Dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya dari yang lain. Tidak ada ini. Sulit ini. Ya, makanya saya katakan ya, kalau ada aturan Rasul, kalau ada aturan Islam di setiap pekerjaan kita tinggalkan pekerjaan hukum manusia, kita berhukum kepada Allah. Ini seharusnya tidak ada lagi bunga di keranda jenazah kalau dia cinta kepada Allah dan Rasul. Tuh, ya, karena bunga itu meniru agama Hindu. Bunganya pun bunga 3 warna itu, merah, kuning, putih. Untuk apa itu? Coba.
Apakah supaya wangi jenazah itu? Kadang-kadang bunga yang diselipkan di keranda itu nggak ada wanginya sedikit pun. Kan udah di minyak wangi jenazah, udah dibungkus. Tapi kenapa banyak orang memasang bunga di keranda jenazah? Apakah supaya cantik? Kalau supaya cantik ialah logis. Tapi melanggar aturan Rasul. Apa aturan Rasul? Aturan Rasul di situ tasyabuh, jangan kau meniru agama lain. Makanya seharusnya Pak ya, kalau ada muslim yang meninggal di dalam gang, cukup satu papan bunga di pinggir pasar ini sebagai pemberitahuan bahwa inilah rumah si Anu. Ini sampai menjulur ke depan gang. Itu pun tulisannya sudah melanggar aturan Islam. Apa tulisan di papan bunga di kematian Pak? Turut berduka cita. Seolah-olah berduka cita itu boleh. Tidak boleh berduka cita. Walaupun apapun yang terjadi. Tuh. Kan ada 3 yang kita pikirkan di situ. 1 mayat. Yang kedua ahli musibah. Yang ketiga apa? Takziah. Yang 3 ini nggak sama tugasnya. Kedudukannya pun tidak sama. Kalau yang mayat kepada dia lah diperlukan fardu kifayah. Pelaksananya siapa? Ahli musibah. Jadi pentakziah ini apa gunanya? Untuk memberikan kesabaran, menggembirakan, bukan malah berduka cita. Coba ada nggak boleh kok berduka cita kalau ada yang meninggal? Ada. Tengok itu Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 57 mengatakan di situ wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal was samarat. Akhir ayat mana? Wa basyiril, gembirakan. Nah, itu bukan sedihkan. Ayo. Gak betul kita kan? Kalau bertauhid gak ada itu. Bukan berarti menangis itu kesedihan, enggak. Duka cita enggak. Makanya kalau ahli musibah menangis silakan. Orang dia mau berpisah dengan yang dikasihnya. Tapi jangan menangis yang dilarang, kan ada batasannya. Sedih, tapi jangan sedih begitu. Dulu ndak ada papan bunga Pak kalau ada yang meninggal. Ndak ada. Tahun 80-an saya ingat tuh. Ndak ada. Yang ada papan bunga kalau meninggal di kematian orang non-muslim. Itu pun tulisannya putih, dasarnya hitam. Itu dulu orang-orang non-muslim itu turut berduka cita atas berpulangnya mendiang. Kita datang almarhum sok-sokan. Orang tuh tidak mengatakan yang meninggal itu almarhum. Kita yang mengatakan almarhum. Almarhum tahu artinya enggak apa. Almarhum itu berasal dari kata-kata rahim, disayang. Masa disayang Allah itu? Ya kan yang enggak mungkin. Ini makanya kita harus betul-betul paham dulu situasi itu baru kita laksanakan. Jangan dibuat orang, kita buat. Itu tasyabuh. Tapi kalau sekedar untuk menunjukkan kepada pelayan, ya, di situ ada orang yang meninggal, namanya ini, ya nggak apa-apa lah satu papan bunga di sini untuk pemberitahuan. Tapi sekarang papan bunga itu kayak lomba-lomba, kayak arisan. Makanya nggak mau berhenti itu. Ada nggak hukumnya? Langgar peraturan agama nggak itu? Melanggar. Mana melanggarnya? Ucapan berduka cita. Kita nggak boleh berduka cita, Pak. Nggak boleh kita tunjukkan berduka cita. Justru yang berduka cita itu adalah ahli takziah.
bukan ahli musibah. Kan ahli tajiyah yang membuat papan bunga itu, membawa nama organisasi lagi. Ini yang salah. Tapi kalau ahli musibah yang membuat peraturan itu, ya boleh-boleh saja lah, tidak apa-apa. Karena mereka yang bersedih, mereka yang berduka, mereka yang kematian. Lah kita bukan kematian. Tidak akan tambah berhibur seseorang itu dengan perkataan kita itu. Makanya karena ditiru orang Islam, mereka tukar, Pak. Bukan lagi turut berduka cita, tetapi selamat jalan ke rumah Bapa di surga. Jangan ini dicontoh orang lagi. Ini makanya apa dulu, pikirkan dulu. Ya. Kalau dulu di kampung saya, Pak, nggak ada papan bunga Anda kalau yang meninggal. Tapi sampai saya di Medan ketakut saya, begini rupanya. Ya kan tidak salah. Tapi oleh karena ini sudah terbiasa dari tahun 70-an, ya nggak ada yang heran. Malah heran orang nggak ada papan bunga. Ini orang nggak bagus pergaulannya. Kenapa? Tengok papan bunga pun tak ada. Walah, jadi papan bunga itu dibuat satu ukuran. Ini kalau kita cinta kepada Allah dan Rasul, jangan lagi membuat peraturan-peraturan yang tidak diaturkan oleh manusia. Tidak ada gunanya itu, Pak. Saya terserang aja ngomong, nggak ada gunanya. Gak usah pun dibuat di situ papan bunga, nggak akan turun derajat yang meninggal itu. Ya. Nah, setiap ada kematian, selesai penguburan, bunga selalu ditaburkan. Untuk apa? Coba. Untuk apa itu bunga? Jangan dikiaskan. Kalau terjadi pengkiasan di sini, itu sudah qat'i. Udah jelas, sudah tegas. Kejadiannya nggak sama dengan bunga. Itu kejadiannya Rasul dengan sahabat berjalan di antara dua kuburan. Apa kata Rasul? Ini kuburan yang ini sedang disiksa dalam kubur. Lalu karena begitu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah dia disiksa dalam kubur? Apa kata Rasul? Karena dua. Ya, dia tidak menjaga mulutnya dan dia tidak istinja. Makanya laki-laki, hati-hati laki-laki. Ya, hati-hati. Istinjanya itu harus istinja kita. Nggak ada air, batu. Nggak ada batu, kayu. Nggak ada kayu, daun-daunan. Betul. Harus istinja. Lalu Rasul mengambil daun korma, ditancapkannya di kepala si jenazah tadi. Kenapa Rasul mengancamkannya? Dia berdoa, semoga ahli kubur diringankan siksanya selama ini belum lahir. Diibaratkan dengan bunga, kan udah enggak masuk akal. Lebih masuk akal lagi kalau korma di zaman Rasul, di sini daun kelapa. Nah, itu baru pas. Ini ndak kau pergi ke bunga, 3 warna pula lagi. Kalau 3 warna ini erat kaitannya dengan Hindu. Coba lihat, Pak. Hindu itu kan mempunyai kitab Weda. Weda itu terdiri dari 4. Sama peda, rek peda, atarpa peda, yayus peda. Coba lihat di situ. Makanya saya berani ngomong, hanya satu lagi lah ajaran Hindu yang tidak mau Islam melaksanakannya. Bahaya ini. Kita Islam tapi Hindu. Kita udah menyerah kepada Allah, tapi masih mempercayai agama lain. Untuk apa? Coba. Jadi kalau Islam itulah tauhid, mengesahkan, namanya aja mengesahkan. Apapun yang terjadi, Allah. Ini makna. Tidak ada orang yang dia cintai selain daripada cinta kepada Allah dan Rasul. Ini
Bukan kau yang kucintai, aku lebih cinta kepada Allah dan Rasulullah. Lalu dipukulnya bininya. Terjadi ini. Kalau kita cinta kepada Allah, apa kata Allah kepada keluarga, itu yang kita laksanakan. Rasulullah itu Pak di dalam berkeluarga, dia pernah masuk ke rumahnya, ya Aisyah, Aisyah ketiduran, tidur dia di dekat pintu itu. Siapa suami yang begitu? Karena takut kali dia terganggu istrinya gara-gara itu. Padahal Rasulullah itu ya dalam 1 bulan di rumah Aisyah cuma 2 atau 3 hari. Rasul mau masuk ke rumah, rupanya udah kemalaman, udah tertidur Rasulullah. Udah tertidur Aisyah, tidur Rasulullah di ambang pintu itu. Coba, siapa laki-lakinya bangun ibu tengah malam, tahu di dekat tangga ada orang tidur, orang gila iya, itu sering. Tapi kalau suaminya, kenapa kau tidur? Takut kebangun istriku semalam. Aku udah sayang tadi, dia udah capek kali. Coba, ada nggak yang gitu Pak kita laki-laki ini? Angkat tangan lah. Nggak ada kan? Yang ada ditunjang itu Pak pintu. Baru jam segini udah tidur kau katanya. Kan? Nah, ini yang salah. Ya, bukan berarti kita harus gitu. Makanya jangan tafsirkan secara teks. Jadi kalau secara teks di toko 3 kali nggak bangun, udah kembangkan sajadah di atas pintu. Gitu perbuatan Rasul. Itu perbuatan Rasul yang salah. Yang salah diikuti. Apa maksudnya itu? Jangan sakiti istrimu. Kan bisa kita bangun nih. Ya kan? Loh, kok cepat kali tidur? Iya Bang, maaf kali Bang, aku capek tadi. Oh, besok aku bantu ya. Begitu. Ya. Dibantu ibu istrinya, jangan dibiarin. Ini kadang-kadang Pak ya, kalau kita lihat lah ya pekerjaan istri kita itu lebih berat dari kita Pak, lebih berat dari kita. Saya sudah merasakan itu. Iya, istri kita bangun pagi-pagi, bukan apa-apa yang ditengoknya dapur, masak teh, masak nasi, masak terus, ya kan? Kalau kita datang dari masjid, mau nggak kita melihat istri kita ke dapur? Masa apa deh? Minta aku bantu? Mau? Ini sebetulnya suami yang tak tahu diri. Saya betul bilang begitulah. Iya. Apa salahnya kita ringankan dia? Waktu dia petikin cabai ya coba, mari aku bantu. Oh kan? Udah siap itu sapu. Supaya ada kerjasama, nggak usah kita menggiring cabai dua-dua pegang tangan, dipegang, nggak usah. Gitu suami, nggak ada lagi sebetulnya kita yang menjadi pemimpin. Pemimpin itu kita yang duluan, bukan istri. Itu kan tugas istri. Nggak bisa Pak, coba Bapak dulu mengerjakan tugas istri di rumah, baru tahu beratnya. Keluar keringat itu sebesar jagung. Saya ada rasakan itu. Iya. Kadang-kadang merasakan dikurangin pun garamnya udah pas. Kenapa? Karena garam itu bercampur dengan keringat ini. Itulah. Ya. Kalau kita enak-enaknya kita di dapur. Syukur Pak. Kalau istri itu setia, bersyukur, ridho dia kepada suaminya. Kalau suami ridho kepada suaminya, kita di luar, dia surga itu baginya. Makanya paling banyak masuk surga pada ibu-ibu. Kenapa banyak? Karena banyak dia yang ridho. Ini menguntungkan ini ceramah ini bagi ibu-ibu ini pasti. Karena ibu-ibu yang bekerja di dapur, ibu-ibu yang menyuguhkan teh, kita aja ngongkang-ngongkang, paling nonton TV. Udah itu nanti mandi kita, udah itu kerja, istri di rumah masih kerja tuh Pak. Kita datang pulang kerja udah selesai kerja, istri di rumah kita dapati masih kerja. Coba, apalagi punya anak kecil dia. Bisa nggak kita kalau bangun anak kita, kalau umpamanya basah celananya, bisa nggak suami itu menukar celana itu?
tanpa membangunkan istrinya. Istrinya udah capek. Tuh bangun tuh siapa? Ganti celananya. Curang Batak Pak. Curang Batak si Ucok udah bangun katanya. Iya kan? Ganti itu celananya. Bisa nggak kita ganti sendiri? Nah ini bukan rendah kita itu Pak. Kalau orang Batak, udah bertukar bendera ke dapur kata orang lah. Apalagi di daerah Tapsel sana Pak. Kalau datanglah seorang laki-laki membawa pakaian dari masjid untuk mencuci, karena masjid cuci dan di masjid itu di air. Dan air yang banyak di masjid. Bukan kayak di sini di kamar mandi kan? Oke. Menjemur pakaian lah, menjemur pakaian. Mau nggak bawa menjemur pakaian? Tolong bang jemurkan bang, udah terlambat katanya. Mau nggak? Ini, ya kan? Ini yang harus kita hargai. Kalau enggak, ini ya, ini penjabaran daripada aplikasi pengaruh tauhid. Seseorang yang bertauhid mencintai Allah dari yang lain. Bukan kita tidak cinta kepada yang lain. Itu salah. Jangan meninggalkan istri. Ada sekarang meninggalkan istri berbulan-bulan Pak, tanpa memberikan belanja. Yang penting Allah yang membelanjainya. Alah, salah itu. Walaupun tujuan kita berdakwah kan ada di situ. Ke masjid-masjid mereka, meninggalkan keluarga mereka. Padahal dakwah itu sasaran utamanya ke keluarga dulu. Kan memperbaiki orang lain. Orang lain yang diperbaiki, tapi ini keluarganya murad-marid. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, inilah penyebaran aplikasi daripada pengaruh tauhid itu dalam kehidupan kita. Karena Allah yang menyerahkan dia kepada kita. Nah, ya. Yang kedua adalah karena udah waktu mau dapatnya, udah masuk deh. Nah, dan yang kedua masih ada lagi. Semoga ini menjadi ikhtibar kepada kita. Ya. Tidak akan rendah kehidupan seseorang kalau dia membantu keluarganya di rumah, dan tidak akan naik kehidupan seseorang, martabat seseorang kalau seorang suami tidak mau disuruh-suruh istrinya. Nah, ya, tapi nyuruhnya janganlah pula agak tolak pinggang bu, kalau ibu tolak pinggang tercampak ibu nanti keluar ribuannya. Ya kasih sayang lah, ya kan, jangan sok ngatur. Ibu menyuruh dengan kasih sayang, ya. Jangan coba-coba menyuruh dengan apa? Aku udah capek, kau bilang nyuci, waduh, pecah piring itu mau itu kalau lagi-lagi. Apalagi saya Pak, saya cepat naik itu, tapi cepat kali kereda. Tapi kalau cocok, udah apa-apa. Nah, itu ya, saya pun mikir itu. Tanpa disuruh, saya mau itu. Memerah santan itu. Nah, ya kan, tanpa disuruh. Udah, kau pergi aja, biar apa yang teruskan. Bisa. Padahal yang dikerjainnya hanya metik sayur aja Pak. Mau kelapanya belum dibeli, cabai pun belum apa yang nerusin. Jadi kerjaan juga, ya kan. Nah ini, itulah hebatnya kehidupan suami dalam istri di dalam rumah tangga. Mudah-mudahan ada hikmahnya ya Pak, Bu. Ini hanyalah sekedar penggugah hati kita bahwa aplikasi tauhid itu terbukti jelas dalam kehidupan kita. Kalau saya dipanggil lagi kita akan lanjutkan, ya. Karena jadwal saya tetap di sini dan ya kan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.